Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari hukum pidana, mata kuliah 3 SKS ya. Dan fokus materi hari ini yaitu asas legalitas. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya. Jadi asas legalitas ini secara eksplisit atau secara jelas itu tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, paling enggak bunyinya seperti ini. Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Nah, kalau istilah Latinnya, teman-teman mungkin pernah mendengar nullum delictum nulla puna sine previa lege punere. Nah, itu artinya asas legalitas. Nah, kalau kita lihat juga nullum delictum sine previa lege punere ini ya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang itu tidak ada terlebih dahulu. Nah, jadi undang-undangnya itu harus ada sebelum perbuatannya terjadi. Ya, jadi undang-undang harus udah ada dulu sebelum perbuatan terjadi. Jangan sampai perbuatan itu terjadi, undang-undangnya belum ada. Nah, karena undang-undang kalau berdasarkan asas legalitas ini tidak bisa berlaku surut. Nah, kita lanjut ke yang para ahli hukum ini. Para ahli hukum itu mengatakan biasanya asas hukum itu bukan merupakan peraturan hukum konkret. Nah, tapi kenapa kok ini bisa dipositifkan ya? Ya bisa saja. Karena teman-teman juga waktu mungkin kemarin ambil pengantar ilmu hukum ya, di situ saya sudah juga pernah menjelaskan bahwa ternyata norma atau kaidah pedoman yang berlaku di dalam masyarakat ini ternyata juga ada yang kemudian dipositifkan menjadi hukum positif, sehingga dia bisa menjadi peraturan hukum konkret. Demikian pula juga asas. Asas itu juga kemudian bisa dipositifkan menjadi suatu peraturan hukum yang konkret. Ya walaupun memang para ahli hukum kebanyakan biasanya mengatakan memang asas hukum itu bukan merupakan peraturan hukum konkret. Namun pada praktiknya asas hukum ada yang kemudian dipositifkan sehingga dia bisa menjadi hukum positif dan berlaku. Ya jadi peraturan hukum konkret pada akhirnya. Seperti itu ya. Oke, harus teman-teman pahami. Yang pasal 1 ayat 1 KUHP ini ya. Ini harus dipahami. Asas legalitas ada di sini. Oke, dari berbagai macam pengertian asas legalitas yang dikemukakan oleh para ahli, kemudian Profesor Eddie Yarich dalam bukunya merumuskan beberapa poin-poin pentingnya seperti ini. Ada 3 poin. Kita bahas dulu yang pertama. Perbuatan pidana itu harus tertuang dalam undang-undang pidana. Nah, kita lihat ke pengertian ini tadi. Tiada suatu perbuatan itu boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatannya. Nah, jadi semua dasar perbuatan itu boleh dihukum ya karena ada kekuatan ketentuan pidana yang sudah diatur sebelumnya. Nah, jadi perbuatan pidana itu harus tertuang, harus tercantum, harus tertulis di dalam undang-undang pidana itu tadi. Kemudian yang kedua, ketentuan pidana menurut undang-undang pidana itu adalah ketentuan pidana yang terdapat dalam kodifikasi sebagai ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana di luar kodifikasi sebagai ketentuan pidana khusus. Kalau kemarin kita belajar hukum pidana di pembagiannya atau klasifikasinya, ada yang kemudian dikodifikasikan seperti KUHP. Ada juga yang kemudian tidak dikodifikasikan sehingga dia menjadi hukum pidana khusus. Contohnya undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pencucian uang. Nah, kemudian kita lanjut ke yang ketiga, undang-undang pidana. Nah, itu dalam arti formil dan dalam arti material itu berbeda. Kalau dalam arti formil, undang-undang pidana itu ya dibentuk oleh DPR dan Presiden. Itu makna undang-undang sesungguhnya. Undang-undang kan ya memang pembentuknya ya legislator, yaitu DPR dan juga Presiden. Nah, tapi kalau kita melihat undang-undang dalam arti material, itu bisa juga kemudian ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan selain undang-undang. Kalau kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan, ya yang memuat ketentuan pidana itu ya hanya undang-undang dan juga peraturan daerah. Nah, jadi kalau undang-undang dalam arti formil itu ya adalah undang-undang itu sendiri yang dibentuk oleh DPR dan juga Presiden. Tapi kalau undang-undang dalam arti material itu adalah ketentuan pidana selain undang-undang. Nah, di sini kita merujuknya pada peraturan daerah ya. Karena peraturan perundang-undangan kalau kita lihat berdasarkan hierarkinya itu ya memang yang memenuhi
yang memuat ketentuan pidana itu hanya undang-undang dan juga peraturan daerah. Peraturan daerah itu bisa peraturan daerah provinsi, kabupaten, maupun kota. Nah, Ibu juga sudah pernah menjelaskan ya di pertemuan sebelumnya terkait dengan peraturan daerah itu ternyata toh pun dia bisa memuat ketentuan pidana itu tidak yang seluas tidak yang bisa menghukum berat seperti undang-undang. Ya, jadi ada batasannya. Hukuman penjara di peraturan daerah itu juga ada batasannya. Maksimal hanya bisa sampai berapa tahun atau berapa bulan gitu ya. Nanti silakan dicek. Nah, kemudian juga denda juga gitu. Itu hanya boleh dibatasi berapa juta. Nggak bisa yang sampai miliaran seperti undang-undang. Ya. Untuk di peraturan daerah ada batasannya. Ini sudah pernah Ibu sampaikan ya, kayaknya di pertemuan pertama waktu Zoom itu. Oke. Nah, di sini kemudian disimpulkan, pencantuman sanksi pidana dalam suatu peraturan itu haruslah mendapat persetujuan rakyat melalui parlemen. Nah, jadi kalau misalnya dia harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui parlemen, ya maka ini kemudian bisa kita bilang hukumnya ya harus hukum tertulis dong. Nah, karena memang ini ada lembaga yang berwenang di sini untuk merumuskan itu, ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Dari asas legalitas itu tadi kemudian terkandung makna. Nah, di sini Sudarto telah merumuskan ada 2 makna, yang mana setiap makna itu memiliki konsekuensi masing-masing. Kita lihat di makna yang pertama, bahwa suatu tindak pidana itu harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dengan adanya makna ini, maka ada konsekuensinya 2 hal. Yang pertama, perbuatan seseorang yang ternyata tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, ya maka tidak dapat dipidana. Karena makna pertama ini harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana itu. Nah, kalau misalnya ternyata ada orang perbuatannya itu tidak tercantum dalam undang-undang, ya maka tidak bisa kemudian dipidana, ya. Itu konsekuensi pertama. Kemudian konsekuensi kedua, adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Jadi nggak boleh kemudian dianalogikan begitu saja. Perbuatan ini kok mirip sama pasal ini ya? Nah, kemudian dianalogikan seperti itu, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus secara jelas tertulis perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu memang memenuhi rumusan pasal, rumusan ketentuan pidana yang ada perbuatannya apa dan sanksinya apa. Itu harus tertulis secara jelas. Nggak bisa kemudian dianalogikan. Oke, kita lanjut ke makna yang kedua. Peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Ya, ini yang paling penting. Sehingga kemudian kalau memang seperti ini maknanya, ya maka konsekuensinya hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Retroaktif itu berlaku surut ya. Jadi kalau tidak boleh berlaku surut itu sama dengan non-retroaktif. Nah, teman-teman mungkin kalau mendengar ada asas non-retroaktif, itu adalah asas yang melarang adanya peraturan perundang-undangan hukum pidana ini berlaku surut. Asas non-retroaktif. Ya. Oke, jadi retroaktif itu artinya berlaku surut. Nah, dalam sejarah perkembangan asas legalitas, ternyata itu telah disimpangi asas legalitas ini di beberapa negara dengan alasan untuk melindungi kepentingan negara dan bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Ini salah satunya Indonesia. Indonesia pernah menyimpangi asas legalitas ini. Nanti Ibu jelaskan ya di slide berikutnya. Oke, kita ke poin yang terakhir di slide yang ini terkait dengan fungsi asas legalitas. Nah, dari paparan asas legalitas yang slide awal tadi, kemudian teman-teman memahami maknanya seperti ini, kemudian konsekuensi seperti di setiap maknanya seperti ini. Nah, sekarang kita belajar fungsinya kayak gimana sih? Ternyata ada 2 yang kemudian dipaparkan oleh Profesor Edi. Fungsi melindungi yang pertama. Jadi undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Nah, jadi dengan adanya asas legalitas ini berarti kan semua perbuatan diatur di situ tuh. Nah, itu fungsinya untuk melindungi rakyat dari kekuasaannya pemerintah. Pemerintah memberikan hukuman, memberikan pemidanaan bagi orang-orang yang melanggar.
Nah, tetapi kan ya memang itu fungsinya untuk melindungi rakyatnya. Nah, tetapi harus memang dibatasi dengan adanya undang-undang ini. Harus ada legalitasnya, sehingga pemerintah, penguasa tidak kemudian semena-mena terhadap rakyat. Semuanya ada dasarnya. Dasarnya ya di undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana ini. Itu yang fungsi pertama untuk melindungi rakyat. Nah, kemudian fungsi yang kedua, fungsi instrumentasi. Fungsi instrumentasi ini di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah itu tegas-tegas diperbolehkan. Nah, karena memang sudah ada kekuasaan, ada kemudian penguasa yang memberlakukan, penguasa juga memiliki kewenangan. Nah, di sini yang kemudian disebut dengan fungsi instrumentasi. Jadi dengan batas-batas undang-undang yang sudah menentukan bla 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 bla, nah pelaksanaan kekuasaan itu menjadi tegas, diperbolehkan. Penguasa boleh kemudian menghukum, memidana, karena mereka memiliki wewenang, ada legitimasinya di situ, ya. Oke, jadi fungsinya melindungi dan juga fungsi instrumentasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini Ibu yang tadi sampaikan juga terkait, terkait ini ya, tadi perkembangan asas legalitas yang telah disimpangi di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Kita memberikan contoh ini aja. Perjalanan undang-undang terorisme. Nah, teman-teman mungkin waktu tahun 2002 ya, mungkin kebanyakan belum lahir tuh, 2002. Nah, itu saya waktu masih SD, sekitar SD kelas 4 mungkin ya, waktu 2002 itu. Nah, itu memang ada peristiwa bom Bali. Ya, teman-teman mungkin kalau misalnya searching ya, mungkin dapat di Wikipedia kah, ada historinya mungkin ya. Bom Bali 1, bom Bali 2. Nah, semenjak saat itu kemudian juga ada kemudian bom 2004 itu di mana ya? Entah di JW Marriott Jakarta atau di mana. Kemudian di 2000 berapa ada peristiwa bom ini, bom itu. Nah, ini terorisme memang mulai marak semenjak bom Bali 2002 itu. Nah, kemudian dari terjadinya 12 Oktober 2002 bom Bali waktu itu, ada yang kemudian terbit Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kalau teman-teman belajar hukum tata negara ya mungkin ya, insya Allah hukum tata negara ya, mungkin juga akan dijelaskan terkait dengan karakteristik di setiap peraturan perundang-undangan. Salah satunya Perpu. Perpu ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam waktu dan dalam keadaan situasi yang ada kegentingan yang memaksa, sehingga akhirnya Presiden secara cepat mengeluarkan Perpu ini. Nah, dalam situasi kegentingan seperti itu terjadi bom yang menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia. Kebanyakan juga korbannya dari luar negeri, terjadi di Bali, yang mana memang Bali adalah kota pariwisata dan sebagainya. Nah, kemudian terbitlah Perpu ini. Ini Perpu pertama di tahun 2002. Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, suatu Perpu, seingat saya dalam kurun waktu 30 hari itu harus segera ditetapkan menjadi undang-undang. Soalnya kalau nggak gitu ya bakal batal nanti. Nah, jadi agar dia bisa menjadi undang-undang, Perpu ini harus ada penetapannya. Nah, kemudian ditetapkan akhirnya menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Di situ. Nah, kemudian ini saya lanjutkan di pasal 46. Itu ada ketentuan yang mengatakan bahwa ketentuan dalam Perpu ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Perpu ini, yang mana penerapannya ditetapkan dengan undang-undang atau Perpu tersendiri. Nah, jadi kalau ini mau diberlakukan surut, mau diberlakukan retroaktif, maka harus ada Perpu tersendiri yang mengatur itu. Nah, sehingga ada kemudian Perpu nomor 2 pada tahun 2002 itu, tentang pemberlakuan Perpu nomor 1 tadi. Nah, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Nah, jadi bunyi Perpunya spesifik. Karena dia berlaku surut atau retroaktif dengan suatu peristiwa.
yaitu peristiwa bom Bali 1 tadi itu, tanggal 12 Oktober 2002, sorry. Nah, sehingga yang kemudian Perpu ini juga tetap harus ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, dalam kurun waktu 30 hari ditetapkanlah kemudian menjadi undang-undang, sehingga dia ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Seberjalannya waktu, kemudian ada yang seseorang ini, Maskur Abdul Qadir. Nah, kalau Maskur Abdul Qadir ini terdakwa bom Bali 1. Nah, ini kemudian mengajukan permohonan judicial review. Kalau teman-teman sudah belajar terkait dengan judicial review, ini pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi ya. Nah, ini mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang ini, yang 16 tahun 2003. Nah, kemudian berdasarkan hasil sidangnya MK, kemudian ternyata MK membatalkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 ini pada 23 Juli 2004. Setelah di judicial review, kemudian akhirnya undang-undang ini dibatalkan. Nah, tapi putusan MK terkait pembatalan undang-undang ini yaitu berlaku ke depan. Berlaku ke depan maksudnya apa? Ya dia nggak boleh berlaku surut. Nah, sehingga si Maskur Abdul Qadir dan juga teman-temannya yang sudah divonis oleh pengadilan, ya nggak bisa yang kemudian lepas begitu saja. Lepas begitu saja, tidak tidak dieksekusi, dia dibebaskan, padahal dia telah melakukan terorisme. Tidak bisa seperti itu, karena putusan MK ini ya untuk ke depan, tidak kemudian berlaku surut. Nah, kalau berlaku surut ya berarti dibebaskan dong, ya nggak bisa gitu ya. Jadi putusan MK ini ya berlakunya ke depan, implikasinya dampaknya ya ke depan, nggak berlaku surut. Nah, kemudian si Maskur Abdul Qadir, kalau teman-teman cari tahu beritanya, akhirnya ya sudah dapat hukuman penjara. Dan kalau tadi terakhir saya lihat beritanya di Wikipedia sih memang sudah keluar ya dari penjara di tahun 2010. Nah, dari terkait dengan putusan MK tadi, ini saya menambahkan ada sedikit informasi sih. Ada 5 hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang ini bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Nah, tetapi ada 4 hakim yang kemudian menyatakan dissenting opinionnya. Jadi kan memang Mahkamah Konstitusi ini ada 9 hakim. Nah, 5 hakim menyatakan bahwa undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi kita. Tetapi ada 4 hakim yang kemudian menyatakan perbedaan pendapatnya. Nah, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian berjalannya undang-undang terorisme, ini untuk pengetahuannya teman-teman aja ya. Ini ada kemudian perubahan dari Undang-Undang 15 tahun 2003. Jadi pada tahun 2018 ada perubahannya, yaitu di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Oke, kita lanjut. Nah, asas legalitas dalam konteks hukum pidana nasional. Kita lihat ternyata asas legalitas yang di pasal 1 ayat 1 KUHP itu juga tercantum loh di konstitusi kita. Teman-teman bisa lihat ini. Di pasal 28I ayat 1 mengatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk disiksa dan sebagainya, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oh, mohon maaf, ini saya ralat ya. Jadi ini bukan terkait dengan asas legalitas, bunyi asas legalitasnya langsung sih, tetapi di sini lebih ke arah larangan untuk memberlakukan suatu peraturan hukum itu surut. Jadi di sini lebih ditekankan asas non retroaktifnya, karena setiap orang itu memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Nah, itu adalah hak asasi manusia ya, ini berdasarkan konstitusi kita. Nah, 5 hakim MK tadi memang mendasarkan pada 28I ayat 1 ini. Nah, tetapi kalau 4 hakim yang memiliki perbedaan pendapat atau dissenting opinion tadi itu melihat juga mungkin di pasal 28J ayat 2-nya mungkin ya, salah satunya melihat di situ. Karena mungkin setiap orang kan memang wajib tunduk ya kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, itu kan memang sebenarnya kalau memang ada pembatasannya, ya
Nggak kemudian seharusnya 28I ayat 1 itu berlaku serta-merta tanpa melihat pembatasan-pembatasan yang lain. Kalau misalnya ya kita melihat memang satu pasal ini udah gitu aja, ya oke, kepastian hukum. Tapi kita sebenarnya juga harus melihat sisi keadilannya. Apakah kemudian ini adil bagi masyarakat kita yang sudah menjadi korban, menjadi keluarganya meninggal dan sebagainya. Dan ini tidak hanya masyarakat kita saja, kebanyakan korban itu juga dari luar negeri. Saya waktu itu juga pernah berkunjung ke Bali dan ke monumen yang memang ada suatu monumen terkait dengan nama-nama. Jadi monumennya itu mencantumkan nama-nama korban-korban dari peristiwa bom Bali. Dan di situ kebanyakan kalau saya lihat dari berbagai mancanegara, paling banyak itu korban dari Australia. Ada juga dari Belanda, ada juga dari Korea dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya suatu peristiwa yang ya masyarakat internasional pun juga sangat mengecam. Tidak hanya masyarakat kita saja. Kalau kita mau ngomong keadilan, ya apakah kemudian adil jika memang kita hanya kemudian tidak memberlakukan surut dengan dalihnya memang di 28I, tetapi sebenarnya 28J ini juga kalau kita mau melihat secara komprehensif ya tidak bisa dilupakan loh 28J ini. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud bla bla bla, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama dan sebagainya. Sebenarnya bisa gitu. Cuman ya sudah, memang sudah diputuskan 5 hakim MK memang memilih untuk menyatakan bahwa Undang-Undang 16 2003 tadi bertentangan dengan konstitusi dengan dasarnya yang 28I gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau dilihat secara komprehensif mungkin bisa. Kita tidak mungkin juga kan hanya memutuskan berdasarkan kepastian hukum saja. Kita juga harus melihat keadilan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat internasional ya. Oke. Tapi ya itu sudah berlangsung dan sekarang yang kita gunakan jikalau memang ada peristiwa terorisme ya undang-undangnya 15 2003 dan juga yang perubahannya tadi itu ya yang di tahun 2018. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya, pasal 1 ayat 2 KUHP. Kalau yang ayat 1 tadi terkait dengan asas legalitas, sekarang kalau yang ayat 2 itu terkait dengan lex favorio, asas lex favorio. Nah, menyatakan bahwa jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka itu dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Nah, jadi pada situasi tertentu ternyata itu merupakan pengecualian terhadap asas non-retroaktif. Jadi ternyata asas non-retroaktif ini maksudnya pengecualian berarti ya dapat disimpangi dong. Iya, bisa. Ternyata bisa disimpangi ya. Ya, kalau berdasarkan pasal 1 ayat 2, iya. Tetapi kita harus lihat syaratnya apa dulu. Syaratnya ya ternyata sesudah terdakwa melakukan tindak pidana, ternyata ada perubahan dalam perundang-undangannya. Nah, yang kedua, peraturan yang baru ternyata lebih meringankan terdakwa. Karena kan memang di sini tertera jelas ya. Maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Nah, kalau ternyata ketentuan yang dirubah itu yang lebih menguntungkan, ya maka peraturan yang baru diubah itu, ya itu yang kemudian diberlakukan. Nah, kalau peraturan yang kedua itu diberlakukan, nah kita bisa bilang ternyata hukumnya di sini bisa berlaku surut kan. Peristiwanya terjadi dulu, nah hukumnya ada di depan setelah peristiwa terjadi, nah tetapi memberlakukan untuk peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, itu kan berarti berlaku surut. Nah, tapi memang karena dasarnya di pasal 1 ayat 2 ini. Jika undang-undang diubah setelah perbuatan dilakukan, ya tersangka berhak mendapatkan ketentuan yang menguntungkan. Lah kalau ternyata yang dirubah itu ternyata lebih menguntungkan, ya udah. Itu yang dijadikan dasarnya, bukan peraturan yang sebelumnya, yang lama. Ya toh gitu ya, jadi ternyata asas non retroaktif ini dapat disimpangi dengan syarat itu tadi ya. Oke, kita lanjut
apakah yang kemudian di sini dimaksud dengan perubahan perundang-undangan? Nah, jadi maksudnya perubahan perundang-undangan yang ada di pasal 1 ayat 2 KUHP ini apa sih? Nah, di sini ada 3 ajaran dari para ahli ya, dari para ahli hukum ini ada 3 ajaran. Nah, salah satunya ini, yang ajaran formil ini seingat saya ajarannya Simons, mengatakan bahwa perubahan redaksi dalam undang-undang pidana itu sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dengan perubahan undang-undang itu ya ada redaksi kata di undang-undang pidana itu sendiri yang diubah. Nah, tapi kalau ajaran material terbatas, perubahan keyakinan hukum pada pembuat undang-undang. Nah, itu ternyata termasuk perubahan di luar undang-undang pidana, tetapi perubahan tersebut mempengaruhi undang-undang pidana bersangkutan. Nah, jadi kalau misalnya saya contohkan terkait dengan tindak pidana yang membedakan umurnya seseorang ya, misalnya suatu tindak pidana ini berlaku jika itu dilakukan oleh orang dewasa. Nah, tiba-tiba ada KUH Perdata mengubah bahwa tingkat kedewasaan itu ditentukan yang semula umur 23 jadi 21 tahun. Nah, itu memiliki dampak dengan berlakunya undang-undang hukum KUH Perdata itu tadi, memiliki dampak dengan undang-undang pidana ini tadi. Yang tingkat kedewasaannya orang yang melakukan tindak pidana tadi. Nah, jikalau memang itu ajaran material terbatas, maka itu bisa kemudian perubahan keyakinan hukum pada pembuat undang-undang itu masuk juga di undang-undang di luar undang-undang pidana, yaitu undang-undang perdata tadi yang saya contohkan. Nah, tapi kalau ajaran formil nggak bisa kayak gitu. Ajaran formil bilangnya ya kalau misalnya itu redaksi dalam undang-undang pidana itu sendiri, ya udah bodoh amat undang-undang lain merubah seperti apa, tapi kalau ajaran formil ya yang ada di undang-undang pidana itu sendiri, nggak memperdulikan undang-undang yang lain. Beda dengan yang ajaran material terbatas. Ya. Oke, kita lanjut ke yang ajaran material tidak terbatas. Di sini perubahan baik keyakinan hukum pada pembuat undang-undang itu maupun perubahan juga keadaan karena waktunya. Tetapi di sini salah satu ahli, Jonkers, kemudian tidak menyetujui ajaran ini. Nah, kenapa? Ya karena kalau misalnya dilihat dari waktunya, lah suatu peraturan, misalnya contohnya peraturan darurat. Peraturan darurat itu adalah peraturan yang memang dibuatnya sementara karena kondisi tertentu. Tetapi ketika keadaan sudah normal, ya itu sudah tidak diperlakukan lagi. Namanya juga peraturan darurat. Nah, jadi kalau bagi Jonkers nggak bisa kemudian bukan nggak bisa. Intinya dia tidak menyetujui adanya ajaran material tidak terbatas ini. Ya karena itu tadi. Peraturan darurat sifatnya sementara. Peraturan darurat sifatnya sementara. Dicabut kembali ya setelah keadaan normal. Nah, jadi ini bukan suatu perubahan keyakinan hukum si pembuatnya undang-undang. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini. Ini mungkin masih ada sedikit kaitannya, nanti saya bahas yang hukum pidana adat ya, nanti dikit lah. Nah, jadi ini salah satu tambahan aja sih. Teman-teman, ini rancangan KUHP ya, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang versi siap disahkan. Ini saya ngambilnya dari reformasi-kuhp.org, seingat saya tadi. Nah, ini makanya saya cantumkan download 24 Maret 2021. Walaupun setelah saya cek, ternyata itu yang terakhir adalah draft RUU di tahun 2019 akhir, sekitar bulan September kalau nggak salah. Nah, ternyata pasal 1 di RUU Hukum Pidana atau RKUHP ini menyatakan tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, berarti hampir sama ya, intinya asas legalitas itu. Nah, kemudian di sini ternyata menambahkan ayat 2-nya, larangan penggunaan analogi dipositifkan nih. Kalau kita tadi belajar larangan penggunaan analogi itu sebagai suatu konsekuensi dari maknanya asas legalitas ya. Nggak yang kemudian secara gamblang, secara jelas dipositifkan di dalam suatu peraturan hukum konkretnya.
Tapi kita lihat di sini. Di ayat 2-nya kalau berdasarkan RUU hukum pidana yang mungkin nanti akan disahkan dalam waktu dekat. Nggak tahu sih dalam waktu dekat apa enggak ya. Nah, itu ternyata dipositifkan dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi di ayat 2 ini. Oke. Nah, kita lanjut ke pasal 2-nya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tadi ini tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini yang kemudian kita bisa sebut dengan legalitas material. Kalau kita kemarin sempat belajar hukum pidana adat, ternyata di situ kita mereview jurnalnya Ibu Lili Mulyadi. Beliau mengatakan bahwa eksistensi hukum pidana adat ini antara ada dan tiada. Yang menyebabkan eksistensinya menjadi tiada apa? Ya ini asas legalitas. Karena berdasarkan asas legalitas suatu peraturan hukum ya itu dia harus tercantum dan juga tertulis. Nah, sedangkan hukum pidana adat ya dari kita kemarin juga belajar. Dia merupakan living law yang kemudian tidak tertulis dan tidak yang disahkan oleh lembaga berwenang dari suatu negara kan. Nah, dia hanya berlaku sempit di suatu wilayah, di suatu region. Nah, sehingga akhirnya eksistensi hukum pidana adat antara ada dan tiada, dan yang menyebabkan tiada adalah itu tadi, asas legalitas. Tetapi ternyata di rancangan KUHP yang saat ini, pasal 2 ayat 1 ini telah mengakomodasi legalitas secara material, tidak hanya formil saja. Nah, sehingga ternyata bisa nih hukum pidana adat diakui keberadaannya di sini. Nah, berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Oke, jadi ternyata di rancangan KUHP ini memiliki legitimasi lah ternyata untuk legalitas materialnya. Oke. Kita lanjut ke yang ayat 2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini itu berlaku dalam tempat hukum itu hidup. Nah, jadi living law-nya hidupnya di mana? Misalnya hidup di suatu tempat region tertentu, ya udah berlakunya di situ. Nah, dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI tahun 1945, hak asasi manusia dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat pada. Oke, ini tambahan materi terkait dengan perkembangan lah ya, perkembangan rancangan undang-undang hukum pidana kita seperti ini. Biar teman-teman selalu update ya. Teman-teman bisa mungkin rajin lihat berita, rajin lihat diskusi-diskusi biar mengupdate keilmuan kita itu terus berkembang sesuai perkembangan zaman ya. Oke, itu berarti udah slide terakhir. Referensi mata kuliah hari ini dari bukunya Profesor Edi Hiarij dan juga Profesor Masud Gendrobai. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.